For many children who grew up in the 90s and 2000s, they enjoyed watching television shows such as Drake and Josh, The Amanda Show, All That, iCarly, and so many more like it. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Out. The. In. Out. In. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di sini di Detektif Aldo, dan di video kali ini kita kembali lagi dengan yang namanya om-om sampah dari Amerika. Dan satu om-om yang mau gue bahas di sini juga bukan orang sembarangan ya, tapi ini orang adalah produser dari salah satu stasiun TV anak-anak yang bener-bener gede, terkenal banget, dan lu juga harusnya tahu ya. Yang tentunya kita tahu produknya siapa ya kan, kayak SpongeBob gitu kan. Yang bukan lain sebenarnya ini adalah TV Nickelodeon. Yang katanya dulu konspirasinya antikris ya, SpongeBob itu ya. Jadi di tahun 2000 sampai 2010-an itu kan bisa dibilang masa keemasannya TV. Dan di tahun-tahun segitu stasiun TV anak-anak kayak Nickelodeon itu juga jadi salah satu yang terbesar di pasaran, Cartoon Network dan kawan-kawan. Karena kan bisa dibilang stasiun TV anak-anak itu ada Big Three-nya ya. Ada Nickelodeon, ada Cartoon Network, sama Disney Channel. Nah tapi di sini gue nggak bakal ngebahas stasiun TV anak-anak tadi, tapi yang mau gue bahas itu adalah salah satu produser paling sukses yang pernah kerja di Nickelodeon. Yang acara anak-anak kecil dia juga udah bener-bener gede banget sebenarnya pada masanya ya. Tapi kalau kita lihat lagi ke acara-acaranya ternyata banyak kejanggalan, dari mulai masalah pakaian yang dipakai anak-anak yang di sana, konsep acaranya, perlakuan para pemegang peran ke anak-anak yang ada di sana, atau bahkan sampai ke kasus-kasus belakang layar yang pernah terjadi ke si aktor-aktor cilik yang bahkan udah sampai ke ranah kriminal juga kasusnya. Karena ternyata ada banyak orang cabul dan sakit yang kerja di sana pada waktu itu. Jadi yang mau gue bahas itu namanya Dan Schneider. Seorang produser TV show anak-anak di Nickelodeon yang super sukses pada masanya. Tapi di balik itu ternyata si Schneider ini bobrok ya kelakuannya, dan terlebih bawahan-bawahan dia juga semuanya sakit menurut gue. Jadi gimana kasus TV anak-anak yang lagi-lagi cabul-cabul setelah Fox pada saat itu yang meledak banget? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin Daniel James Schneider. Bukan seorang yang cukup terkenal namanya di Indonesia, tapi kalau kita ke Amerika Serikat, si om-om gendut ini bisa dibilang punya prestasi yang banyak banget. Dan karya-karya dia dalam karir dia sebagai produser di stasiun TV anak-anak itu juga memang bisa dikatakan tidak bisa diragukan lagi. Karena memang acara-acara anak yang cukup terkenal itu kebanyakan dia yang nulis dan juga dia yang produksi. Jadi emang udah cukup jenius. Jadi emang gak usah diragukan lagi ini orang secara skill kreatifnya. Nah, tapi kenapa ini orang akhirnya bisa dikecam di masa-masa tuanya sekarang? Dan bahkan ada beberapa anak buah kepercayaan dia yang akhirnya masuk penjara karena sesuatu yang mereka lakukan ke artis-artis cilik di tempat kerja mereka dulu. Oke, seperti biasa, gue bakal mulai pembahasan ini dengan background orangnya dulu. Jadi si Schneider ini pria yang lahir pada tanggal 14 Januari 1964, tepatnya di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Terus dia mulai karirnya di tahun 1986, dia tuh jadi aktor di sitcom Head of the Class, dan dia juga sempat main di beberapa film yang kebetulan gak meledak-meledak banget. Dan akhirnya dia itu mutusin buat pindah dan akhirnya dia fokus ke tempat lain, yaitu jadi penulis dan juga jadi produser. Atau bisa dibilang dia ini mutusin buat serius ke dunia belakang layar karena jadi aktor kagak sukses dia. Makanya di tahun 1994 ya, dia akhirnya tuh beneran masuk ke dunia belakang layar dan mulai produksi satu TV show komedi anak di Nickelodeon yang judulnya itu adalah All That. Dan di All That ya si Schneider ini mulai jadi terkenal dan bisa nunjukin kalau dia itu memang berkualitas dan bisa jadi orang produksi. Karena memang setelah mengudara di tanggal 24 Desember 1994, All That ini benar sukses. Penontonnya juga bukan cuma dari Amerika doang, tapi sampai ke Inggris, Australia, dan juga Kanada. Jadi emang udah benar-benar sukses lah bisa dibilang. Apalagi di tahun segitu bisa sampai ke Australia, itu juga udah mendunia banget. Karena kan dari ujung ke ujung ya.
Dan karir dia di dunia belakang layar juga nggak berhenti sampai di situ doang. Karena setelah All That itu berhasil, dia juga ngeproduserin banyak acara dan film anak-anak lain. Dari mulai Drake and Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sam and Cat, dan masih banyak lagi. Dan bisa dibilang acara-acara yang dia produserin atau dia bikin itu juga cukup menguasai pasar. Yang bahkan dari situ juga dia jadi bisa ngorbitin banyak artis cilik pada masa 90-an sampai 2000-an. Kayak contohnya ada Amanda Bynes yang dia bikinin acara sendiri yang namanya The Amanda Show. Terus dari Amanda Show itu juga dia ambil beberapa pemeran kayak Drake Bell sama Josh Peck buat dibikinin satu show lain yang dia kasih judul Drake and Josh. Terus ada Ariana Grande di salah satu show-nya yang punya judul Sam and Cat. Dan pokoknya di sana tuh ya, si Dan Snyder ini memang panen duit dan panen kesuksesan lah dengan beberapa acara kesayangan dan juga artis-artis cilik kesayangannya dia. Dan di dalam perjalanan karir dia sebagai produser pun, dia juga nggak cuma jadi sukses dari behind the scene-nya doang. Tapi orang-orang juga pada tahu karya-karya dia ini dari nominasi-nominasi kayak Kids' Choice Award-nya Nickelodeon. Karena kalau lu pada lihat ke beberapa award-nya di masa itu, artis-artis cilik yang menang itu pada say thank you semua ke nama Dan Snyder. Dan pokoknya dia juga banyak dimention lah sama orang-orang pada masanya. Karena kan ini awarding night udah kayak Oscar-nya bocah-bocah Amerika lah ceritanya. Apalagi kan dia juga dulu megang show-show yang laku keras sebelum ada generasi penerus di Disney kayak Hannah Montana, High School Musical, Jonas Brothers, dan lain-lain di beberapa tahun setelah era keemasannya Nickelodeon gitu. Dan kalau kita lompat jauh ke depan, sampai ke tahun 2010-an pun acara-acara dia itu selalu masuk nominasi Kids' Choice Award. Dan bahkan di tahun 2014 pun dia masih bisa menangin Lifetime Achievement Award dari Nickelodeon. Dan di sana itu dia ditemenin sama artis-artis dia yang dulunya pada cilik-cilik sekarang udah pada gede. Tapi setelah tahun 2014, 2015-an itu bisa dibilang nama si Dan Snyder ini cukup menurun pamornya. Pertanyaannya kenapa? Mungkin pada bilang kalau ini orang udah cukup tua dan mungkin masa kemasannya udah lewat. Tapi apakah emang cuma dari situ doang masalahnya? Dan jawabannya itu ada di tahun 2018. Dan kita harus lihat ke berita doi di tahun tersebut. Karena di tahun 2018, Nickelodeon memutus kerjasama mereka sama Dan Snyder atas Maddening, Disgusting, Controlling Little Bubble. Alias dia itu dituduh menyalahgunakan kekuasaan dia di tempat kerja dia. Dan ngelakuin diskriminasi ke beberapa kelompok. Tapi ngelakuin perlakuan spesial juga ke beberapa kelompok yang lain. Walaupun pada awalnya si Dan Snyder itu menyangkal tuduhan-tuduhan yang dilempar ke dia. Tapi sebenarnya dugaan-dugaan ini tuh udah ada sejak lama. Yang dimana orang-orang yang tidak disebutkan namanya itu pada bilang kalau di dalam lingkungan pekerjaan, si Dan Snyder ini orangnya rasis, seksis, dan suka ngelakuin hal-hal yang tidak senonoh. Termasuk ke dalam film atau TV show yang dia bikin juga. Nah tapi waktu dia keluar dari Nickelodeon itu, beritanya baru sekedar tuduhan-tuduhan doang. Dan penjelasan soal kelakuan dia yang dianggap gak normal itu juga belum ada buktinya sama sekali. Jadi gak kemana-mana beritanya. Padahal di tahun 2022 itu media Business Insider sempat ngelakuin publikasi terhadap satu investigasi soal tuduhan si Dan Snyder ini. Tapi mayoritas dari aktor dan orang-orang produksi yang dimintai keterangan itu ngasih respon positif soal si Dan Snyder ini. Dan cuman ada satu penulis lamanya yang mungkin meresponi secara negatif. Jadi memang di tahun 2022 itu mulai banyak yang berspekulasi kalau ini tuh mungkin emang perpisahan bisnis aja tanpa embel-embel apapun atau kasus di baliknya. Karena kan kebetulan dia itu udah cukup tua dan beberapa acara TV yang dia produserin juga udah ada yang tamat penayangannya. Jadi kalau ada yang komen negatif mungkin aja ini cuma oknum yang pengen ngemanfaatin ini tuduhan buat keuntungan pihak itu sendiri. Either cari nama atau apapun itulah. Nah tapi kalau kita lompat lagi 2 tahun kemudian ke tahun 2024 ini di tanggal 17 dan 18 Maret itu publik Amerika tiba-tiba meleduk digemparkan sama update tuduhan si Dan Snyder lagi. Tapi yang kali ini orang-orang itu kaget bukan karena ada update soal beritanya dari pihak si Dan Snyder atau Nickelodeon. Tapi yang bikin orang-orang kaget itu karena di bulan lalu sempat ada docu-series sebanyak 4 episode yang dipublish sama platform TV Investigation Discovery. Jadi judul dari dokumenter ini tuh namanya Quiet on Set, yang dimana 4 episode dokumenter ini menjelaskan dari awal sampai akhir tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke si Dan Snyder bukan dari 2022, bukan dari 2012, tapi bahkan dari 2003 dan bahkan sebelumnya. Jadi ternyata Dan Snyder dan Nickelodeon secara perusahaan itu punya permasalahan lingkungan kerja yang dari akarnya pun udah korup. Dan maksud gue korup juga bukan korupsi duit, tapi lebih ke sikap para pekerjanya yang pada sakit, korup semua jiwanya.
Jadi di sini kita jadi tahu banyak kebobrokan si Dan Snyder dan bawahan-bawahannya yang kerja di Nickelodeon. Dan di sini gue coba runutin satu-satu betapa gilanya lingkungan kerja yang gue pikir itu awalnya tentu sangat friendly. Ini TV anak-anak gitu kan, apalagi produknya juga dari hasil kerja mereka memang khusus buat anak-anak juga. Ternyata wancur gitu. Jadi dari yang pertama-tama itu perlakuan si Dan Snyder yang rasis dan seksis ke pekerja-pekerjanya. Jadi yang kali ini itu bersaksi dari penulisnya di Amanda Show yang punya nama Jenny Kilgan dan juga Christy Stratton. Jadi ceritanya itu kan mereka itu masuk di tahun 2000-an dan udah jelas mereka yang waktu itu masih muda itu masih pada tidak punya uang. Dan apa juga dikerjain lah buat nyari pengalaman dan juga nyari duit. Tapi waktu masuk ke sana, perjanjian gaji di awal yang mereka terima itu langsung aneh banget. Karena mereka itu gajinya dibagi dua, alias setengah-setengah. Udah gitu kerja mereka juga ngerangkap jadi editor, jadi ini, jadi itu, ngambilin aqua kali ya. Dan pokoknya bener-bener gak adil lah dengan gaji setengah itu lah. Bahkan di satu waktu, itu si Jenny ini kan ngerangkap jadi editor juga. Dan dia itu udah ngedit dari jam 8 pagi sampai tengah malam. Gak punya waktu buat kencing dan gak punya waktu buat makan sampai akhirnya dia tuh masuk rumah sakit guys. Terus pas masuk rumah sakit, lu mau tahu telepon pertama yang dia dapetin dari si Dan Snyder itu apa? Katanya, jadi gimana nih gak bisa tayang nih, kampret lu gitu. Ya orang lagi opname, ditanyain tayangnya kapan, kan sakit menurut gua kan. Udah gitu gak berapa lama setelah itu juga si Dan Snyder ini sempat nge-hire cowok muda yang belum ada pengalaman. Dan lu mau tahu apa? Digaji full bos dari awal masuk. Kagak ada potongan-potongan atau pembagian-pembagian segala macam. Padahal dia itu masih baru dan belum ada pengalaman. Dan gak berhenti sampai di masalah gaji doang. Si Snyder ini juga ternyata punya sifat bosi banget ke anak-anak buahnya. Yang kayak apa-apa kudu iya dari mulai kerjaan sampai bercandaan. Kayak contohnya itu si Christy itu sempat disuruh makan 2 gelas gede es krim dalam setengah jam. Dan kalau berhasil ntar dikasih duit katanya. Dan karena mau gak mau tetap harus dilakuin, ya akhirnya dia lakuin aja itu makan es krim sebanyak itu. Bahkan sampai muntah-muntah, lu bayangin ya. Nah tapi karena lupa atau gimana si Snyder itu akhirnya gak ngasih itu duit ke si Christy. Dan akhirnya ya udah lewat begitu aja tanpa ditagih-tagih. Masa anak gue juga nagih-nagih ya kan. Tapi setelah gak bayar dan lewat begitu aja, beberapa lama setelahnya dia bilang ke anak-anak buahnya, ayo nih yang bisa nangkep lalat di sini gue kasih $30. Terus dengan spontan aja si Christy ngomong ya ayo gitu. Ntar sekalian ya $30 tambah yang kemarin lau utang gue makan es krim gitu kan. Ya dan setelah ngomong gitu si Christy malah justru dijebret, dimaki-maki di depan-depan orang ya. Sambil bilang apa maksud lo gue kalau taruhan ngutang mulu atau kayak gimana nih maksud lo ngomong kayak gitu aja. Perhatian kena ya kan. Makanya dengan kelakuan dia yang agak geblek ini ngasih-ngasih taruhan so asik dan gak bayar. Akhirnya si Christy sama si Jenny itu ya udah cabut lah dari sana. Dan tidak balik-balik lagi, sudah muak dia. Nah tapi kelakuan bejatnya si Snyder itu juga jelas. Tidak berhenti sampai 2 orang resign ya kan. Karena selain daripada dia seksis sama perempuan, doi juga kan rasis ya. Dan ternyata sikap rasisnya itu jelas banget muncul di TV show-nya dia. Terutama di yang judulnya itu All That. Jadi yang bersaksi kali ini tuh Brian Hearn dan juga Giovanni Samuels. Yang sempat jadi cast di beberapa season acara All That yang diproduserin si Dan Snyder. Jadi waktu mereka sempat jadi cast di acara itu, mereka itu selalu dikasih role yang gak macem-macem. Perannya minor dan dalam beberapa scene itu mereka malah jadi kayak lelucon yang agak kurang masuk akal gitu buat jadi bercandaan anak kecil. Kayak contohnya nih si Brian itu sempat dikasih properti di hidung dan bahunya yang bentuknya kayak alat kelamin laki-laki. Dan di satu episode itu dia sempat jadi anak kecil yang jualan sesuatu. Tapi di scene-nya itu dia kayak lagi jualan barang-barang terlarang sambil nengok kanan kiri. Kayak lagi ngecek ada polisi atau enggak. Dan walaupun itu bukan sesuatu yang gamblang dan masih implisit, tapi kan tetap aja ya kita sebagai orang dewasa tahu kalau itu scene sebenarnya ngasih pesan tersirat yang kayak gimana gitu. Udah gitu selain daripada kelakuan dia yang seksis dan juga rasis, si Dan Snyder ini juga bisa dibilang cukup sering ngasih scene-scene aneh ke anak-anak yang acting di acaranya. Kayak contohnya nih, Ariana Grande nih sebelum kaya banget ya. Itu dulu sempet ngemut jempol kaki dia di salah satu acara. Ini apa ya maksud gue kan. Udah gitu banyak juga scene yang nampaknya meng-sexualize anak-anak di bawah umur yang pada acting gitu. Kayak contohnya si Miranda Cosgrove itu sempat ada scene mandi di bathtub dan yang kelihatan itu cuma telapak kakinya doang. Udah gitu di The Amanda Show juga si Amanda Bynes ini sering disuruh pakai bikini dan ngobrol sama orang-orang dewasa di dalam hot tub coy, lu bayangin. Lu bayangin anak kecil ngomong sama bapak-bapak di dalam bak mandi. Menurut gue ini kan sakit ya. Makanya dia juga sempat dituduh ngasih over decision ke acara-acara ini harusnya diperuntukkan untuk anak-anak.
Dan tuduhan ini juga makin dirasa benar kalau kita balik lagi ke tahun 2022 waktu mantan aktris Sam dan Kat Janet McCarthy ngeluarin buku yang judulnya I'm Glad My Mom Died. Jadi di buku itu dia nulisin pengalaman dia waktu masih jadi aktris di Nickelodeon yang pastinya nggak dia sebut itu nama perusahaan dan tokoh-tokohnya nggak disebutin sama dia. Tapi dia itu bilang kalau the creator yang bikin acara itu sempat nyuruh dia buat minum alkohol pas dia lagi ngelakuin adegan ciuman sama rekan aktornya. Dan dia juga bilang kalau si the creator ini itu sering nyuruh aktris-aktrisnya buat pakai bikini sebagai salah satu wardrobe utama di acaranya. Nah, udah pasti cabul menurut gua, suruh muter habis itu kan biasanya kan. Tapi walaupun begitu ya, si Dan Schneider ini gak terbukti ngelakuin pelecehan seksual terhadap para pekerjanya. Tapi yang terbukti itu dia sering memang melakukan kekerasan verbal ke bawahannya. Atau bahkan ke artis-artis yang masih pada bocah di zaman itu. Walaupun dari video-video yang tersebar sih, Schneider ini memang demen banget nyuruh bawahan ceweknya nih buat mijetin pundak sama kepala dia. Walaupun mungkin ya cuma sebatas itu doang permintaan dia yang cukup aneh ke cewek-cewek. Makanya ternyata ini orang juga udah sempat dikasih peringatan makanya di tahun 2013. Dan dia juga sejak itu udah gak boleh ketemu langsung sama cast-cast yang punya peran di acaranya. Dan dia harus ngasih pesan itu lewat kertas note doang tanpa ketemu sama mereka. Karena takutnya kekerasan verbal yang dia lakuin kayak ngebentak-ngebentak gitu makin sering terjadi ke cast-cast dan kru-krunya lah. Dan walaupun udah putus hubungan juga, kabarnya dia juga dibayar $7 juta sama Nickelodeon atas perpisahan kontrak mereka. Jadi sebenarnya tetap untung-untung aja dia sebenarnya itu di luar tuh orang dapat 7 gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah di Nickelodeon eranya si Schneider itu nggak berhenti sampai di dianya doang. Tapi kebawahannya juga lebih parah lagi dan lebih sakit lagi jiwanya sebenarnya. Karena di tahun 2000-an itu sempat ada 2 kasus besar banget yang ada di sana. Kayak contohnya itu ada dari PA alias asisten produksi, personal assistant yang ada di sana yang memang punya nama Jason Handy. Jadi karena si Jason ini memang asisten produksi yang harus ada di sana terus setiap harinya, makanya anak-anak yang ada di sana juga jadi deket banget sama dia. Dan bahkan sampai suka email-emailan sama si Jason ini di luar jam kerjanya. Tapi di satu waktu, itu tiba-tiba kepolisian nelpon banyak orang tua artis cilik yang dipekerjakan di sana. Karena katanya ada pekerja Nickelodeon yang ditangkap dan namanya itu adalah Jason Handy. Waktu rumahnya digeledah polisi, di sana itu ada banyak banget barang bukti yang nunjukin kalau si Jason ini ternyata pedo, ya kan? Dari mulai diary dia yang bertuliskan curhatan dia sebagai pedo, bahkan dia juga sempat nulisin kalau dia itu susah banget nahan hasrat pedonya. Sampai akhirnya ditangkap sama polisi atas 2 kejahatan hebat dan juga 1 perbuatan tidak menyenangkan terhadap 2 perempuan di bawah umur. Dan dia juga sempat ngasih foto dia lagi gak pakai apa-apa ke email mereka. Ya, eksibisionis. Udah gitu selain si Jason Handy juga ada 1 pekerja lain yang ditangkap juga. Dan dia itu punya nama Brian Peck. Jadi si Brian Peck ini kerjanya sebagai coach acting. Dan dia itu memang udah terkenal touchy alias suka megang-megang laki. Ya, kalau lagi syuting ataupun latihan namanya juga coach acting ya. Tapi waktu ada yang ngekritik soal sikap dia ke laki, touchy-nya itu, karyawan di sana malah nyalahin yang ngeritik itu katanya homofobik dan lain-lain. Karena kebetulan si Brian Peck ini kan emang gay gitu ya. Tapi setelah dibela sama rekan-rekannya pun realitanya si Brian Peck ini emang beneran kriminal ternyata. Karena dia itu gak cuma gay tapi dia juga pedo. Dan yang jadi korban itu adalah Drake Bell. Penyanyi dan aktor laki-laki yang waktu jadi korban itu masih umur 15 tahun. Dan setelah 22 tahun namanya jadi anonim nih ya kan. Akhirnya dia open buat bersaksi ke publik kalau korbannya si Brian Peck itu ya dia gitu. Jadi kalau lu pada nanti nonton dokumenternya, itu aktor-aktor sangkatan atau yang lebih muda dari si Drake Bell ini semuanya gak pada tahu kalau korbannya itu siapa. Dan bahkan pas mereka tahu kalau korbannya itu rekan syuting mereka sendiri ya, tentunya mereka kaget karena selama ini namanya dirahasiakan korbannya siapa. Nah persidangan si Brian Peck ini juga benar-benar dramatis ya bisa dibilang. Karena kalau si Jason Handy itu bisa dengan cukup mudah divonis penjara selama 6 tahun karena kejahatan ini. Si Brian Peck ini cuma dihukum penjara cuma 16 bulan. Dan harus mendaftarkan diri sebagai sex offender. Ini goblok banget sih sampai daftar ginian nih. Di persidangan itu katanya si Brian Peck itu benar-benar penuh sama artis-artis dan orang yang dukung si Brian. Udah gitu beberapa tahun lalu juga Business Insider yang minta pengadilan buat ngebuka data kasusnya si Brian ke publik. Ini juga dapetin satu fakta yang cukup mencengangkan ya. Karena si Brian itu ternyata dapat support segitu gedenya dari para artis dan tokoh-tokoh terkenal loh. Yang bahkan ada 41 orang yang ngasih surat ke pengadilan soal Brian ini. Dan isinya memang itu semua soal kalau si Brian itu tidak mungkin melakukan hal-hal gila itu.
kalau itu tuh cuma salah paham dan pokoknya dia memang dibantu habis-habisan sama rekan-rekan aktor dan orang-orang terkenal yang dia kenal. Jadi memang dari kasus ini kita bisa simpulkan kalau Hollywood itu industrinya ya segitu kotornya, sebegitu kerasnya, yang bahkan pelaku kejahatan yang udah terbukti bersalah aja, udah ada yang speak up korbannya, itu malah dibelain sama rekan-rekan sejawatnya. Yang bahkan artis-artis terkenal itu pada ngebelain para pedo gitu. Tapi di sisi lain memang cukup disayangkan juga karena si Drake Bell ini sebagai korban itu juga sempat terjerat kasus soal hubungan dia sama anak di bawah umur lewat chat. Pastinya pas si Drake ini udah dewasa gitu kan, jadi mirip-mirip gitu ya. Walaupun dia ngaku salah dan udah ngejalanin proses hukum waktu dia ketangkep. Jadi kayak match kayaknya gitu ya, korban traumatik gitu ya. Jadi memang yang jadi concern di sini tuh memang kesehatan mental anak-anaknya pas udah gede lah. Karena nggak sedikit juga yang akhirnya jadi kacau. Kayak contohnya si Amanda Bynes yang jadi anak emas di The Amanda Show sekarang aja kacau. Karena banyak banget kasus dan lain-lain. Udah gitu kalau kita lihat ke channel seberang aja, si Miley Cyrus akhirnya berubah 180 derajat dari persona dia pas di Hannah Montana. Dan orang-orang yang mengalami pengalaman pahit di masa produksi film atau TV show juga sekarang kebanyakan jadi aktivis. Ya, dan akhirnya ngelarang anak-anak mereka buat masuk ke industri film Hollywood yang segitu cancernya. Karena udah tahu juga sih seberapa bejatnya itu industri. Banyak banget korban artis-artis kecil yang sekarang depresi dan menjadi cukup gila gitu. Setelah dokumenter Quiet on Set ini keluar, si Snyder juga sempat minta maaf di salah satu podcast. Dia nyesel kalau dia sempat kasar atau tidak adil ke pekerja-pekerjanya. Walaupun korban-korbannya yang salah satunya itu si Brian Hearn, itu gak percaya sama permintaan maafnya si Snyder. Karena waktu si Jeanette ngeluarin buku I'm Glad My Mom Died, yang isi bukunya itu soal Nickelodeon secara implisit, si Dan Snyder ini gak ngomong apa-apa apalagi minta maaf. Jadi ya mungkin aja ini cuman gerakan minta maaf dia setelah nama-namanya keluar gitu ya, para pelakunya, dan jadi meledak di Amerika Serikat termasuk namanya dia pribadi. Karena kan nama dia cukup tinggi gitu ya. Jadi itu dia kasus industri TV di Amerika yang selalu cancer, selalu toxic. Ini kan ada whistle-blowernya ya, ada di Fox, ada Nickelodeon. Kita gak tahu di channel-channel yang lain apakah sama gilanya. Kalau lo lihat di beberapa artikel, beberapa literasi, semuanya sih mengatakan hal yang sama ya. Bahkan banyak banget yang baru terungkap sekarang gitu ya. Banyak pedo-pedo lah pokoknya intinya. Host-hostnya, produsernya, semuanya wancur gitu sebenarnya ya. Jadi memang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan kayaknya di Hollywood ya. Dan ini salah satu berita yang mungkin terbesar juga di tahun ini untuk Nickelodeon. Karena banyak banget akhirnya para korban-korban yang sudah mulai bersuara dan kita nggak tahu bakal kemana kasusnya setelah banyaknya korban yang buka suara ini. So kalau lu masih nonton Nickelodeon dengan TV show-nya, nah lu harus bayangkan bahwa sepertinya ini ada yang tidak beres gitu ya. Jadi terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalkan mau follow gue silakan. Gue ada di @rivalsatosa. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.